Sebelum mulai, silahkan like, komen, dan subscribe. Hujan deras menghantam kaca depan Land Rover hitam itu, menciptakan tirai buram yang memisahkan kabin mewah dari kekacauan jalanan Jakarta. Lara, 32, yang seharusnya tampak sempurna dalam balutan gaun galanya, gemetar di kursi belakang. Ia baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan suaminya, Aris, yang isinya penuh dengan caci maki terselubung. Bima, 28, sang driver, menegang. Ia mematikan radio. Suara hujan menjadi satu-satunya melodi. Dengan gerakan halus, Bima menurunkan kaca spion tengah agar matanya bertemu mata Lara yang penuh air mata. "Anda tidak perlu berpura-pura kuat di depan saya, Nyonya," bisik Bima. Suaranya nyaris hilang ditelan gemuruh hujan. Kalimat itu, sederhana dan jujur, terasa seperti pukulan. Lara tersentak. Lalu air matanya tumpah deras. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa dilihat, bukan sekadar dipajang. 2 jam kemudian, setelah meninggalkan aula pesta yang menyesakan, ketegangan dalam mobil mencapai puncaknya. Aroma parfum mahal Lara kini terasa pahit. "Bima, berhenti di sini," bisik Lara saat mereka melewati deretan gudang industri yang sepi, jauh dari rute pulang. Bima mengerem perlahan, tatapannya tajam. "Ini bukan jalan pulang, Nyonya." Lara mengabaikannya. Ia membuka pintu pembatas kursi dan pindah ke kursi penumpang depan. Kehadirannya begitu dekat hingga Bima bisa mencium bau sampahnya dan keputusasaan yang melekat padanya. "Aku tidak ingin pulang ke rumah itu," lirih Lara, memandangi bayangan gudang tua yang disinari lampu jalan yang berkedip. "Aku ingin merasa hidup." Bima memalingkan wajah, mencengkeram kemudi. "Kau tahu ini berbahaya, Nyonya. Aris akan tahu." Lara tersenyum pahit. Matanya berkaca-kaca. "Bahaya adalah satu-satunya hal yang terasa nyata bagiku sekarang." Sebelum Bima bisa merespons, Lara menarik kerah baju Bima, menariknya mendekat, dan menciumnya. Itu bukan ciuman cinta, melainkan ciuman keputusasaan, perlawanan, dan kebutuhan mendesak untuk membuktikan bahwa ia masih bisa memilih. Di dalam kabin yang bergoyang pelan, batas-batas antara majikan dan pelayan, antara kesetiaan dan pengkhianatan, lurus sepenuhnya dalam kegelapan malam. Bima menyetir ke sebuah gudang tua milik Aris yang terletak agak terpencil, tempat yang ia yakini tidak diawasi CCTV. Udara di dalam gudang berbau debu dan kayu tua. Lampu temaram dari bohlam yang menggantung menari-nari di atas tumpukan peti kayu. Di tengah kekacauan logistik itu, mereka menemukan ketenangan singkat. Bima mencium Lara. Sentuhannya kini lebih lembut, lebih protektif. "Kita tidak boleh lama di sini," bisik Bima di telinga Lara. Namun tindakannya bertolak belakang dengan peringatannya. Lara memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu menghapus identitasnya sebagai istri pengusaha manipulatif, merayakan eksistensinya yang baru ditemukan. Setelah keheningan yang menyesakkan, Lara menatap Bima, matanya memancarkan harapan yang rapuh. "Bawa aku pergi, Bima. Aku punya simpanan yang cukup. Kita bisa keluar negeri, mulai dari awal." Bima, yang tadinya memeluk Lara erat, melepaskan pelukan itu dan berdiri menjauh. Ia menatap Lara dengan tatapan yang dingin dan asing. "Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya, Lara. Aku bukan pahlawanmu." Lara menggeleng. Panik mulai merayapi nadinya. "Aku tidak peduli. Aku butuh seseorang yang tidak memandangku sebagai properti." Bima menarik napas panjang. "Bagaimana jika aku bilang, aku di sini bukan untukmu? Bagaimana jika aku bilang, aku di sini karena sebuah misi?" Ketakutan murni kini menggantikan gairah di wajah Lara.
Sangkar emasnya terasa semakin sempit. Tiba-tiba, lampu sorot mobil di luar gudang menyala, menerangi seluruh ruangan seolah siang hari. Pintu gudang berderi terbuka, dan Aris, suami Lara, tidak terlihat dalam prompt, berdiri di sana, mengenakan setelan mahal, dengan senyum dingin dan puas. Di belakangnya, berdiri 3 pengawal berbadan besar. Sangat klise, Lara, suara Aris menggema, penuh penghinaan. Berselingkuh dengan driver? Aku mengharapkan sesuatu yang lebih kreatif darimu. Lara tersentak, gemetar di tempatnya. Namun Bima justru mengambil posisi di depan Lara, melindunginya. Tatapannya kini berubah dari tenang menjadi fokus mematikan. Ini bukanlah akhir yang dibayangkan Aris. Aris tertawa mengejek. Kau kira pistol murahanmu bisa menyelamatkanmu? Bima mengeluarkan pistol, tetapi yang mengejutkan semua orang, ia tidak mengarahkannya ke Aris, melainkan ke dinding di belakang tumpukan peti. Ia menembak pelat besi kecil. Pelat itu bergeser, memperlihatkan brankas digital tersembunyi yang selama ini tidak pernah Lara ketahui. Terima kasih sudah membawaku ke gudang ini, Aris, kata Bima. Suaranya tenang namun mengandung ancaman. Istrimu adalah kunci yang sempurna untuk membuatmu lengah. Bima mulai memasukkan kode ke brankas. Aku bukan driver, Aris. Aku adik dari Hendra, yang kau kirim ke penjara. Dan kau menyimpan semua bukti pencucian uangmu tepat di sini, di gudang yang kau anggap paling aman. Terdengar samar-samar. Suara sirine polisi mendekat. Brankas terbuka. Bima mengambil sebuah flash disk kecil. Sirine semakin dekat, dan lampu biru merah mulai menembus kaca. Bima berbalik, tatapannya kembali lembut, hanya ditujukan kepada Lara. Lari, Lara, ini tiket kebebasanmu. Ia menyerahkan flash disk itu ke tangan Lara yang dingin. Tepat saat polisi merangsek masuk melalui pintu yang terbuka, Bima menembakkan pistolnya ke udara, mengalihkan semua perhatian padanya. Dia menculikku. Dia merampok. Teriak Bima ke arah polisi, mengarahkan tuduhan ke dirinya sendiri. Ia membiarkan dirinya ditangkap sebagai pelaku, penculikan, dan perampokan. Sebuah pengorbanan yang memberi Lara alibi sempurna sebagai korban yang tidak bersalah. Lara melihat Bima dibawa pergi. Air mata membasahi wajahnya. Ia tidak mengerti mengapa Bima melakukan itu. Tetapi ia lari membawa kebebasannya. 1 tahun kemudian, Paris. Lara, mengenakan mantel wol sederhana, duduk di sebuah kafe pinggir jalan yang ramai, jauh dari bayangan Jakarta. Aris mendekam di penjara berkat bukti yang ia bawa. Lara mengambil koran lokal. Matanya terpaku pada kolom iklan baris yang kecil. Supir pribadi tersedia. Spesialisasi dalam menjaga rahasia. Di bawah teks itu, sebuah simbol kecil diukir. Bentuk bekas luka yang sangat ia kenal. Bekas luka di pelipis Bima. Lara tersenyum misterius, menyeruput kopi hangatnya. Ia tidak yakin apakah pengorbanan Bima didorong oleh cinta atau manipulasi tertinggi. Tapi satu hal yang pasti, burung itu telah lepas dari sangkar emasnya, dan ia siap memainkan permainan Bima, apapun risikonya. Lara segera menyalakan laptop butut yang ia beli di toko barang bekas. Ia membuka email anonim yang tertera di bagian bawah iklan baris itu. Alamat email yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf tanpa makna yang jelas. Jantungnya berdebar kencang. Perpaduan antara rasa takut dan adrenalin yang telah lama hilang. Ia mengetikkan balasan singkat. Merpati sudah terbang. Itu adalah kode sandi yang hanya mereka berdua yang tahu. Sebuah kalimat kiasan yang Bima ucapkan di malam hujan itu, merujuk pada kebebasannya dari sangkar Aris. Tidak lama kemudian, balasan masuk. Hanya ada satu baris instruksi. Besok malam, jam 22. Jembatan Pont des Arts.
Bawa 1 apel merah. Malam berikutnya, Lara berdiri di depan cermin apartemen sewaannya yang kecil di kuartir Latin. Ia tidak lagi mengenakan gaun gala mahal. Kini, ia mengenakan celana panjang hitam, mantel yang sama, dan syal tebal. Ia memasukkan apel merah yang mengkilap ke dalam tas tangannya. Perutnya terasa mual. Selama setahun terakhir, ia telah menjadi arsitek kejatuhan Aris, menggunakan flash disk Bima dengan kecerdasan yang mengejutkan. Ia membangun kehidupan barunya di atas pengorbanan Bima. Pertanyaannya, mengapa Bima mengorbankan dirinya? Apakah ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Ataukah ada perasaan tulus di tengah misi balas dendamnya? Lara tahu satu hal, ia tidak akan lari lagi. Dinginnya malam Paris menggigit. Namun Lara hanya merasakan panas di telapak tangannya yang memegang apel merah. Ia berdiri di tengah Pont des Arts, jembatan yang dipenuhi kenangan romantis yang kini sepi. Pukul 22 tepat, sosok bayangan muncul dari balik pilar batu. Itu Bima. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan ia mengenakan jaket kulit yang menutupi bekas setelan mewahnya, tetapi bekas luka bergerigi di pelipis kirinya. Simbol yang ia gunakan dalam iklan, terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Lara mendekat, menyerahkan apel itu. Bima mengambilnya tanpa kata, menggigitnya, lalu tersenyum. Senyum tipis yang penuh bahaya dan keakraban. "Kau tepat waktu, Nyonya," bisiknya. Suaranya dalam dan familiar, menghilangkan jarak waktu dan pengorbanan. Lara merasakan dinginnya apel yang sudah digigit Bima. "Aku tidak lagi Nyonya," katanya tegas. Tatapannya menantang. "Jawab aku, Bima. Kau menuduh dirimu sendiri merampok. Bagaimana kau bisa bebas? Dan mengapa kau melakukan itu? Apakah ini tentang balas dendam atau kau?" Kalimat terakhirnya menggantung. Bima membuang sisa apel ke sungai Seine di bawah. "Pengorbanan adalah mata uang paling berharga dalam bisnis ini, Lara. Penjara hanyalah jeda yang nyaman, terutama jika lawanmu meyakini kau sudah dinetralkan. Aku mendapatkan kebebasanku melalui jaminan dari pihak yang punya kepentingan agar Aris benar-benar hancur. Mereka melihatmu sebagai korban yang sempurna, dan aku sebagai pion yang berkorban." Bima bergerak mendekat, mengurangi jarak tegang di antara mereka. Bau kulit jaketnya bercampur dengan dinginnya udara malam. Aris mungkin di penjara, tapi aset kuncinya masih bergerak. Ada sebuah hard drive terenkripsi yang berisi data klien-klien kakap Aris. Hard drive itu berada di konsulat Indonesia di Paris, disamarkan sebagai arsip diplomatik, menunggumu mengambilnya. "Kau punya akses, Nyonya, atau haruskah kukatakan, mantan Nyonya? Kau sekarang adalah korban yang diperlakukan dengan penuh simpati oleh diplomat manapun yang kau temui." Apel merah itu, Bima menyentuh tangan Lara, adalah janji bahwa kau siap mengambil risiko lagi. Kita tidak hanya menjatuhkan Aris, kita mengambil alih kerajaannya. Lara menghela napas panjang. Keputusannya sudah bulat. Rasa takutnya telah digantikan oleh rasa haus akan kekuasaan yang ia temukan setahun belakangan ini. "Aku bukan pion," Lara menegaskan. Suaranya rendah dan tajam. "Aku setuju mengambil hard drive itu, tapi aku yang memutuskan siapa yang akan menggunakan data itu setelahnya. Aku ingin menjadi pemain, Bima, bukan sekadar kunci. Jika kau mengkhianatiku lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat penjara yang nyaman lagi." Bima tersenyum lagi, senyum yang kini terlihat seperti persetujuan yang berbahaya. "Itu adil, Lara. Game telah berubah. Kau tidak lagi dipenjara oleh dinding emas. Kau dipenjara oleh pilihanmu sendiri." Bima berbalik, Lara mengikutinya. Mereka berjalan beriringan. Bayangan mereka memanjang di bawah cahaya lampu jalan Paris,
menuju sebuah taksi hitam yang menunggu di ujung jembatan.